Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini 5 Oktober 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Hagai. Hari ini adalah hari yang kelima. Dan renungan hari ini berjudul Nabi Bait Suci yang kedua. Firman Tuhan kami ambil dari Ezra 6 ayat 14. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Kita bisa menyebut nabi-nabi perjanjian lama dengan sebutan-sebutan tertentu. Misalnya Hosea, nabi yang berbelas kasihan. Yeremia, nabi yang meratap. Yoel, nabi hari Tuhan. Habakuk, nabi yang bimbang, dan lain-lain. Sebutan-sebutan itu berkaitan dengan berita yang mereka sampaikan atau dengan kepribadian mereka. Demikian juga dengan Hagai. Hagai disebut sebagai Nabi Bait Suci kedua. Hagai menyampaikan pesan-pesan ilahi dalam kaitannya dengan pembangunan Bait Suci kedua. Hagai adalah seorang Nabi Ibrani yang aktif selama pembangunan Bait Suci kedua di Yerusalem. Di awal pembangunan Bait Suci kedua, tidak ada yang disebutkan tentang kehidupan pribadi Hagai. Namun secara umum diterima bahwa dia adalah salah satu dari kelompok utama orang buangan yang kembali dari Babilonia setelah dekrit Raja Kores yang mengizinkan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Itulah sebabnya Hagai menyaksikan pekerjaan awal yang dilakukan saat itu dan kegagalan upaya berikutnya dalam menghadapi tantangan sehingga pembangunan itu terhenti. Orang Samaria juga turut menentang pembangunan Bait Suci kedua ini. Ini artinya Hagai juga melihat bagaimana bangsa Yehuda memilih untuk memperhatikan rumah-rumah pribadi daripada Bait Suci. Bagi bangsa Yehuda, saat itu adalah waktu yang tidak tepat untuk menghabiskan tenaga dan harta mereka untuk membangun Bait Suci. Hal ini bukan saja menyedihkan hati Hagai, tetapi terlebih membuat Tuhan murka, yang mengakibatkan kemerosotan kehidupan bangsa Yehuda. Saat kelanjutan pembangunan Bait Suci kedua, melihat situasi tersebut, Hagai pun turun tangan. Dia menyerukan kepada bangsa Yehuda untuk mengenali sumber masalah mereka dan bertobat. Seperti banyak nabi lainnya, ia mengajarkan bahwa masalah duniawi merupakan akibat langsung dari kelemahan rohani. Ia memberitahu mereka bahwa kesulitan ekonomi secara langsung disebabkan oleh kegagalan mereka membangun kembali Bait Suci. Ia mengingatkan mereka bahwa hanya ketika kehendak Tuhan menjadi prioritas, mereka akan makmur. Jadi seruannya untuk bertobat bersifat khusus, yaitu bahwa mereka harus menunjukkan perubahan hati mereka dengan membangun kembali Bait Suci. Untuk menunjukkan pentingnya pekerjaan mereka, Hagai bernubuat tentang hari mendatang ketika Bait Suci akan memiliki arti penting secara lebih luas. Saat pembangunan Bait Suci kedua selesai, Ezra 6 ayat 14 mengatakan bahwa pembangunan Bait Suci kedua yang digerakkan oleh nubuat Hagai dan Sakaria itu akhirnya selesai. Dari sini kita melihat bahwa Hagai adalah nabi yang merasa turut bertanggung jawab supaya pembangunan Bait Suci kedua bisa diselesaikan dan dia terlibat di dalamnya. Keterlibatan Hagai dalam pembangunan Bait Suci kedua mengingatkan kita untuk sepenuh hati di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kata-kata bijak, kalau mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, jangan setengah-setengah. Lakukan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa menutup renungan pada hari ini. Tuhan, beriku kemampuan untuk bisa terlibat dalam pekerjaan-Mu dengan segenap hati dan kekuatanku, sehingga nama-Mu dimuliakan saat pekerjaan itu selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk saudara yang lain dengan menyebarkan link renungan mana surgawi ini. Selamat beraktivitas,
Tuhan Yesus memberkati.